Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Pada hari ini, kembali kita bertemu dalam sarapan rohani di Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninggiang Abian Base, Sabtu 3 Juni 2023. Dan saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kami menaikkan segala puji dan syukur kehadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pada pagi ini Tuhan telah membangunkan dan memberikan hari yang indah kepada kami masing-masing. Kami akan memulai segala aktivitas yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Namun sebelumnya kami rindu untuk mendasari semuanya itu dengan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat penuntun yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Sakaria 9 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Dan dari Matius 5 ayat 5 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tema renungan yang saya ambil pada pagi hari ini adalah makna kelemah lembutan. Berbicara mengenai lemah lembut, pandangan atau penilaian manusia akan selalu mengarah kepada sikap manusia yang tidak keras, sikap yang sopan, dan tutur bahasanya sangat lembut. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang yang memiliki nada bicara yang tinggi, terkesan keras, maka orang tersebut akan langsung diberi penilaian sebagai orang yang tidak memiliki sisi kelemah lembutan. Sakaria dalam firman Tuhan sampaikan melalui dirinya, memberi gambaran tentang sosok pemimpin yang akan datang dan memimpin Israel. Sosok yang adil dan jaya, sosok yang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Mengingat selama ini hampir selalu dipimpin oleh raja yang tidak patuh kepada Tuhan, sehingga sosok raja yang berkenan tentu akan sangat diidam-idamkannya. Sosok lemah lembut bukan berarti raja tersebut tidak memiliki suatu ketegasan. Lemah lembut hampir selalu mengarah kepada kerendahan hati.
Seorang pemimpin yang sebenarnya memiliki kuasa yang besar, namun lebih mengambil kepada sosok seorang hamba. Dialah Kristus, Raja yang adil dan jaya, penguasa yang maha tinggi dan maha kuasa, baik di bumi dan di sorga. Dia lemah lembut dan sederhana, Raja yang akan memimpin setiap orang menuju kepada keselamatan. Sikap lemah lembut Yesus juga menjadi sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh para pengikutnya. Bahkan sebenarnya harus dimiliki oleh semua orang. Sebuah sikap yang rendah hati, yang tidak menyombongkan kuasa, yang tidak menyombongkan kekayaan, kehebatan, bahkan mungkin kemampuan yang dimiliki, tetapi tetap sederhana namun berkualitas. Orang-orang yang rendah hati disebut sebagai orang-orang yang berbahagia dan akan memiliki bumi. Artinya bahwa orang-orang yang rendah hati pasti menerima hormat dari orang lain, bahkan mungkin akan disegani. Itulah mengapa lemah lembut, rendah hati mengajarkan kepada kita untuk hidup tidak dengan menyombongkan apa yang kita miliki, tetapi hidup dalam kesederhanaan. Sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita, yang sekalipun adalah pemilik segala sesuatu di dunia ini, tetapi tidak segan melepaskan semua itu dan datang dalam kesederhanaan, sehingga dengan demikian ia dapat menjangkau sampai sudut terkecil dalam kehidupan manusia. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, tidak henti-hentinya kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan. Ajarlah kami untuk memiliki sikap keteladanan-Mu, memiliki hati yang lemah lembut, memiliki jiwa yang rendah hati, menghargai sesama kami, sehingga kami bisa hidup saling berdampingan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Berkatilah segala aktivitas kami hari ini ya Bapa, sehingga semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati sesama kami, dan terlebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Semuanya Engkau dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.